Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tarasya dengan NPM 2459201121. Nah, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi desktop yang saya kembangkan dari tugas sebelumnya dengan tema sistem kursus online. Yang dimana aplikasi ini tuh dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengakses dan mengelola pembelajaran secara mandiri melalui sistem yang mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang intuitif. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini tuh terdapat beberapa fitur utama seperti registrasi dan login pengguna, kemudian ada pengelolaan data kursus, kemudian ada akses materi pembelajaran, serta pemantauan progres belajar mahasiswa. Nah, aplikasi ini tuh dikembangin menggunakan bahasa pemrograman Python dalam konsep Object Oriented Programming atau OOP agar sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, kemudian di dalam sistem kursus online ini terdapat beberapa file. Yang pertama itu ada file model. Ini itu artinya bagian aturan dari OOP-nya. Nah, file ini tuh untuk menjelaskan konsep object oriented programming-nya. Nah, kemudian di sini yang kedua ada file database. Database ini adalah bagian penyimpanannya. Nah, file ini tuh untuk menunjukkan bagaimana data aplikasi ini dikelola. Nah, kemudian di sini ada GUIP yang dimana ini adalah logika tampilannya. Kemudian di sini ada ada MainP. MainP ini adalah bagian penggabung utamanya. File ini itu menunjukkan bagaimana semua file di atas bekerja bersama. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian konsep OOP. Yang pertama, di sini ada kelas, yaitu kelas itu disebut sebuah wadah atau kerangka yang mendefinisikan apa saja sih atribut atau data dan perilaku atau fungsi yang dimiliki oleh sesuatu. Contohnya di sini ada kelas kursus. Nah, kelas kursus ini nantinya itu harus punya seperti nama, pengajar, dan materi. Nah, kemudian objeknya itu adalah bentuk nyata yang dibuat berdasarkan kelas tadi. Jika kelas adalah cetakannya, maka si objek ini yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Nah, tadi kan di kelas kursus ini kan ada nama, pengajar, dan materi. Nah, yang dimana objeknya itu nama itu di sini contohnya nih seperti web programming, kemudian pemrograman berorientasi objek, kemudian ada sistem informasi. Nah, pengajarnya ini di sini ada Pak Rian, kemudian Pak Hartono, kemudian Pak Andi. Nah, materinya di sini ada HTML, CSS, dan PHP dasar, kemudian ada kelas, objek, dan inheritance, kemudian ada analisis bisnis dan IT. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian inheritance, yang dimana inheritance ini adalah pewarisan. Adalah konsep dalam OOP di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, pada aplikasi ini saya menerapkan inheritance pada kelas siswa yang merupakan turunan dari kelas pengguna. Nah, artinya kelas siswa ini tuh otomatis memiliki semua atribut yang ada di kelas pengguna. Contohnya nih, di kelas pengguna ini ada email, password. Nah, nanti si
siswa ini itu otomatis punya semua atributnya. Nah, contohnya seperti ini, ada nama, email, dan password. Nah, tanpa harus menuliskan ulang kode yang sama. Nah, kemudian di sini ada encapsulation atau enkapsulasi, yang dimana dalam kelas pengguna ini saya menggunakan atribut password nih. Nah, sebelum atribut password ini kan ada double underscore nih. Nah, ini artinya tuh dalam password ini tidak dapat diakses langsung dari luar kelas, melainkan harus melalui metode validasi cek akun. Nah, si enkapsulasi dalam kelas pengguna ini contohnya nih kayak password ini yang disebut private attribute. Nah, kemudian di sini ada polymorphism atau polymorphism. Nah, adalah konsep dalam OOP yang berarti banyak bentuk, yaitu satu metode itu dapat memberikan hasil yang berbeda sesuai objek atau kondisi yang digunakan. Nah, pada aplikasi ini nih konsep polymorphism ini diterapkan pada metode status nih di sini dalam kelas siswa, yang dimana metode tersebut itu digunakan untuk menampilkan status mahasiswa nih. Contohnya seperti ini, status yaitu statusnya mahasiswa aktif. Nah, sistem itu dapat memanggil fungsi yang sama pada objek yang berbeda dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan bentuk atau objek tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan penjelasan kode utamanya. Nah, yang pertama di sini ada data storage. Nah, ini yang dimana kode utama ini dimulai untuk menyiapkan wadah datanya. Nah, maksudnya ini pada aplikasi ini tuh untuk membuat satu objek besar bernama DB dari kelas data storage. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan semua data akun mahasiswa seperti DB akun dan daftar materi atau katalog di dalam memori laptop selama aplikasi itu berjalan. Nah, kemudian di sini ada chat appGUI atau Storage Manager, yaitu dimana ini seperti gudang data yang diberikan kepada tampilan GUI-nya. Fungsinya itu agar halaman login tersebut dan registrasi dan dashboard bisa mengambil dan menyimpan data ke dalam satu sumber yang sama. Nah, kemudian di sini ada di bagian file GUI ada bersih layar. Ini fungsinya yaitu untuk menghapus semua tombol dan tulisan di halaman lama sebelum memunculkan halaman barunya. Nah, kemudian di sini ada mainlob. Nih, mainlob. Di sini maksudnya itu perintah agar aplikasinya itu terus berjalan. Nah, fungsinya menjaga agar jendela aplikasi itu tidak langsung tertutup setelah terbuka dan selalu siap menunggu klik atau input dari penggunanya. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi jendela atau protokol. Nah, ini app protokol WM delete window, yang ini maksudnya itu fokus pada pengaturan tombol keluar aplikasinya, yang dimana bagian kode ini nih memastikan bahwa jika pengguna menekan tombol X, aplikasi tidak langsung mati secara paksa, melainkan menjalankan fungsi pembersihan atau konfirmasi terlebih dahulu demi keamanan sistem.
Kemudian di sini saya akan coba running aplikasi desktop yang bertema sistem kursus online. Di sini pertama kita klik ini, kemudian pilih terminal, lalu view terminal. Nah, di sini kita bisa running Python main p, kemudian enter. Nah, ini tampilan ini itu yang pertama ditemuin pengguna, yang dimana di sini mahasiswa itu dapat membuat akun baru atau masuk ke akun yang sudah ada. Nah, karena kita belum punya akun baru, jadi pertama di sini kita daftar akun baru tersebut. Nah, di sini kita klik ini. Nah, di sini ada beberapa yaitu ada nama, email, dan password. Nah, di sini kita masukkan nama, kemudian emailnya saskia@email.com, kemudian passwordnya 123. Kemudian di sini kita daftar. Nah, di sini ada info nih, berhasil daftar. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan login ke sistemnya. Di sini kita masukin email lagi seperti tadi kita pas waktu registrasi. Kemudian passwordnya itu 123, kemudian klik masuk. Nah, kemudian di sini ada ambil kursus baru, yang dimana itu untuk tempat mahasiswa melihat daftar kursus yang bisa diambil. Nah, di sini kita bisa klik ambil kursus baru, kita pencet. Nah, di sini ada beberapa nih katalog kursus nih. Yang pertama ada web programming, pemrograman berorientasi objek, kemudian sistem informasi. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau kursus yang mana. Di sini contohnya kita mau pilih kursus yang web programming. Nah, di sini kan ada nih keterangannya, nama kursusnya web programming, kemudian pengajarnya itu Pak Rian, dan materinya HTML, CSS, dan PHP dasar. Nah, kemudian di sini kita bisa klik ambil kursus. Nah, kemudian setelah kita ambil kursus, di sini kita bisa menyelesaikan materi atau membaca isi materinya. Yang pertama di sini kita bisa klik mulai belajar. Nah, di sini kan di kursus ini kan web programming kan ini belum selesai. Nah, kita tuh mau selesaiin kursus tersebut. Di sini kita bisa klik, kemudian di sini materinya ada HTML, CSS, dan PHP dasar. Di sini kita bisa selesaikan materi. Nah, di sini ada nih info kursus web programming selesai. Nah, kemudian di sini kita klik OK. Nah, di sini kita bisa kembali. Nah, kemudian kita itu bisa melihat progres, yang dimana dalam progres tersebut itu ada nih, di sini ada nama, email, dan status. Di sini statusnya mahasiswa aktif, yang dimana kursus yang diambil tadi web programming dan tadi kan kita udah nyelesain materi tersebut. Nah, di situ ada bacaan selesai. Nah, kemudian di sini kita bisa klik kembali. Nah, kalau misalnya kita mau logout, itu kita tuh hanya mengakhiri sesi aktif saat itu, bukan menghapus akun. Jadi ketika
mahasiswa atau pengguna itu ingin masuk kembali, mereka itu nggak perlu melakukan registrasi ulang. Mereka cukup melewati tahap login dengan memasukkan email dan password yang kita buat tadi. Dan sistemnya itu akan mencocokkan data tersebut dengan data yang ada di database. Nah, di sini kita bisa logout. Nah, itu saja yang saya dapat presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.